Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Susilawati, NIM 0314247127. Saya guru mata pelajaran fikih di MTS Matlaul Anwar Sindang Resmi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ibu akan memanggil atau mengecek kehadiran. Yang namanya disebut berarti acungkan tangan sambil bilang hadir gitu ya. Nida Hadir. Desti Hadir. Rini Hadir. Wahab Hadir. Tika Hadir. hadir semuanya ya, nggak ada yang nggak hadir, semuanya hadir. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu kepada ketua kelasnya, silahkan dipimpin berdoa. Kepada Wahab silahkan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan melakukan menyanyikan lagu nasional. Diharapkan berdiri semuanya. Dari Bandung Ibu
belajar, kita akan melakukan es breathing dulu. Semuanya diharapkan berdiri dulu. Berdiri. Ayo anak-anak, kita mulai es breathing dulu ya. Ibu hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, sekarang duduk kembali. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu akan materi sebelumnya kita itu membahas tentang apa? Ada yang tahu? Membahas tentang salat dan zikir itu ya. Jadi pelajaran hari ini kita akan membahas tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Ada yang tahu nggak apa itu sujud syukur? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Sujud syukur adalah salah satu ibadah yang mencerminkan rasa syukur seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diterimanya atau perlindungan yang diberikan dari bahaya. Ya, jadi itu ya. Sujud syukur itu apabila kita mendengar kabar gembira atau terhindar dari bahaya. Sebab-sebabnya ya tadi ya. Karena mendapat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mendapatkan berita yang menyenangkan. Berita apa aja yang menyenangkan berarti kita lakukan sujud syukur. Terus terhindar dari bahaya yang akan menimpanya. Ya, jadi misal kita lagi di jalan hampir keserempet motor gitu ya, hampir keserempet tetapi tidak jadi, maka kita harus melakukan sujud syukur. Karena kenapa? Karena terhindar dari bahaya itu. Syarat sujud syukur diantaranya suci badan, pakaian dan tempat. Jadi badannya harus suci, pakaiannya harus bersih, tempatnya harus bersih. Terus menghadap kiblat, harus menghadap kiblat ya, tidak boleh membelakangi kiblat. Menutup aurat itu ya syarat-syarat sujud syukur. Selanjutnya itu cara sujud syukur. Cara sujud syukur diantaranya ada niat. Ada yang tahu niatnya sujud syukur seperti apa niatnya? Bacaannya. Nida. Niat sujud syukur apa? Niat sujud syukur itu nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Itu niatnya. Setelah itu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Terus takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Terus sujud. Terus selanjutnya bangkit dari sujud sambil takbir. Selanjutnya duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Dan terakhir adalah salam. Itu ya cara sujud syukur. Terus selanjutnya itu sujud tilawah. Ada yang tahu sujud tilawah apa? Saya Bu. Iya, silakan Airin. Sujud tilawah adalah sujud sunnah yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik saat sedang sholat maupun di luar sholat. Ya, itu sujud tilawah apabila mendengar ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ayat sajdah ada 15 surat, diantaranya surat Al-A'raf ayat 206 dan lain sebagainya. Itu surat-surat ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran ya. Apabila kita mendengar ayat sajdah di 15 surat ini, maka kita harus melakukan sujud tilawah ya. Niatnya seperti apa? Niatnya nawaitu sujuda tilawati lillahi ta'ala. Itu niatnya. Terus selanjutnya yaitu sujud sahwi. Siapa yang tahu sujud sahwi? Saya Bu. Ya, silakan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan 2 kali ketika seorang meninggalkan sunat, kurangan atau kelebihan jumlah rakaat atau ragu-ragu dalam menghitung jumlah rakaat dalam sholat. Ya, jadi apabila ada kekurangan atau lupa di dalam gerakan sholat, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Misalnya kita lupa membaca doa kunut, berarti
berarti kita melakukan sujud sahwi. Terus ada yang rakaat tertinggal, kita harus melakukan sujud sahwi. Gimana bacaannya? Ada yang tahu nggak? Saya Bun. Iya, silakan Ida bacaannya. Subhana malayanamu walayashu. Ya, subhana malayanamu walayasu itu bacaan sujud sahwi. Kan rokat. Pernahkah kalian melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah? Pernah tidak? Tidak. Oke, kita lihat dulu video ini ya. Lebih, maka dianjurkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tata cara singkat sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. 1. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan bila seseorang lupa dalam melakukan hal-hal dalam sholat yang masih terhitung sunnah bukan rukun, atau ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, kurang atau lebih. Contoh hal-hal yang sering dilupakan dalam sholat dan disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi adalah lupa membaca doa qunut atau lupa belum melaksanakan tahiyat awal. Bila kita ragu jumlah rakaat sholat, kurang atau lebih, maka dianjurkan menambah 1 rakaat dan melaksanakan sujud sahwi di rakaat terakhir sebelum salam. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah, jadi bila kita tidak melakukannya, maka sholat tetap sah. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Tapi apabila kita lupa dan baru ingatnya setelah salam, maka kita boleh melakukannya setelah salam. Dan berikut prakteknya. 1. Sujud sahwi sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. 2. Sujud sahwi sesudah salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aduh, lupa belum sujud sahwi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. 2. Sujud tilawah. Sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah ada yang dikerjakan di luar sholat dan ada juga yang dilakukan dalam sholat. Berikut adalah tata cara sujud tilawah di luar dan di dalam sholat. 1. Sujud tilawah di luar sholat, yaitu sujud yang dikerjakan ketika kita membaca ayat sajadah atau mendengar orang membaca ayat sajadah dengan syarat bila orang yang membaca sujud, maka yang mendengarkan disunahkan ikut sujud. Tapi jika orang yang membaca Al-Quran tersebut tidak sujud, maka yang mendengarkan tidak disunahkan ikut sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa melanjutkan membaca Al-Quran jika belum selesai. 2. Sujud tilawah di dalam sholat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 3. Tata cara sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Sujud syukur dapat dilakukan dengan berdiri ataupun dengan duduk. Berikut prakteknya. Nawaitu sujud syukri sunnatalillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Oke, itu tadi ya praktek sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Membuat kelompok ya, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk mengerjakan soal-soal yang ada di kelompok masing-masingnya ya. Ini silakan kerjakan diskusi ya, masing-masing kelompok berdiskusi. Buka, bukunya dibuka. Silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ayo berdiskusi di situ. Gimana anak-anak, sudah beres belum? Sudah. Sekarang kumpulin ke depan perwakilan. Oke, periksa dulu ya hasilnya. Oke, sudah Ibu periksa rata-rata kalian sudah memahami ya tentang apa yang dijelaskan sama Ibu tadi, karena soal-soalnya itu sudah hampir benar semua ya. Oke, dari kesimpulan materi sekarang ini yaitu tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kesimpulannya yaitu sujud syukur yaitu apabila kita mendengar atau terhindar dari bahaya. Kalau misalnya sujud tilawah apabila kita mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran, dan sujud sahwi apabila kita tertinggal bacaan sholat ya, seperti misalnya tertinggal membaca doa kunut gitu ya, itu maka kita harus melakukan sujud sahwi. Itu kesimpulannya. Bagaimana dari pembelajaran yang kita bahas hari ini? Apakah kalian mengerti? Mengerti. Sudah paham ya semuanya? Sudah paham. Terus anak-anak, dari materi yang Ibu bahas tadi, apakah menyenangkan? Menyenangkan ya. Kenapa menyenangkan? Video. Karena bisa lihat video ya, sangat
materi tentang sholat. Materi yang akan bahas nanti selanjutnya ya, materi tentang sholat. Oke, pembelajaran hari ini sudah cukup. Alhamdulillah ya, sudah dipahami. Jadi kita tutup pembelajaran ini dengan membaca bersama-sama, membaca alhamdulillah.